Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Umah Budaya Kaujon di di acara Kartini Bumi dan Buku. Eh, ini acara Artis Talk yang diadakan di tanggal 3 Mei 2021. Nah, kebetulan sekarang ada Mbak Agistia Lestari. Ya. Halo. Hai. Halo Kak. Ya, Mbak Agistia Lestari ini Heeh. salah satu seniman yang mengikuti art exhibition di Rumah Budaya Kaujon. Ya, di acara Kartini Bumi dan Buku. Oke. eh aku mau kenalan nih. Boleh, boleh. Aku pengen tahu dirimu. Dirimu nih mic-nya nyala nggak? Oh, nyala kok. Nyala ya. Nyala. Oke. Dirimu nih dari mana sih? Ya ampun. Asalnya dari mana sih? Ini pertanyaan ini ya, basic banget ya kayaknya. Basic ya, Basic, pertanyaan basic basic gitu. banget ya. Kalau aku sih sebetulnya aslinya dari Kabupaten Tangerang, Oh, gitu. Tangerang. Tapi, Oh, tapi dari dulu karena aku kuliah di Serang, terus i- kebetulan juga banyak berkegiatan di Serang, iya. gitu. Halo Tangerang. Oke, dulu kuliah di Serang, ternyata Di Serang, di di Untirta. ah, Ya Untirta. ampun, Untirta. Tuh anak Kesebut kan? Untirta tuh, ya. Kesebut kan Angkatan kampusnya. berapa nih? Aku Boleh 2000. tahu? Boleh. Siapa tahu yang nonton Rumah Kaujon ternyata ini kan apa teman-temanku di Untirta dulu. Iya, aku juga Untirta. Aku Dan aku ternyata aku adik adik kelas ya, ya adik tingkat. aku 2009 berarti Ndes di 2010. 2010. Ya, jadi Mbak Agis ini angkatan 2009 Untirta. Hmm, 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 Wow. hmm. Nah, Kenapa nih? apa ya? Di Tangerang Nah, itu ikut komunitas kah atau gimana? aku justru nggak, kalau di Nggak Kabupaten ikut ya? Tangerang tuh justru aku tidak berkomunitas apapun Mm-mm. ya, kecuali Independen ya. ya kecuali tempat tinggalku ya kan, aku pulang pergi ke sana udah cukup itu aja sih. Iya, 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 iya. Justru aku lebih banyak berkegiatan kalau nggak di Serang, Oke. gitu. Nah, ngomongin Mm, karyamu nih Oke, kan judulnya Limbo ya yang dipamerin ya. di sini ya. Limbo tuh apa sih? Kenapa? Orang-orang banyak yang nanya loh. Ah, Ini artinya apa ya limbo gitu ya. Limbo tuh sebenarnya kalau apa ya? Dalam teologi Kristen itu sebenarnya asalnya tuh dari teologi Kristen. Dia tuh Iya. artinya batas antara surga dan neraka atau antara bumi dengan neraka gitu kan. Tapi Wow. sebetulnya itu makna harafiahnya ya, Iya, harfiahnya. secara definisinya aja. Tapi Mm. kalau misalnya kita artikan lagi gitu ya, limbo tuh macam-macam gitu. Mm-mm. Salah satunya adalah kayak pencarian diri ya kan, karena dia lebih lebih kayak ujung gitu loh, sesuatu yang rasanya ada di ujung tapi kamu nggak ketemu-ketemu gitu. Iya, Kayak jadi kamu, kayak ngambang gitu ya. iya lebih tepatnya kayak kamu berputar-putar di satu tempat yang sama Iya, kayak gitu. benar. Makanya limbonya aku tuh kan dark banget kan. Iya, dark gitu ya. Ya banyak yang bilang gelap ya kan. Gotik, boy, Gotik. gotik. Iya kan. Iya, Jadi sebenarnya itu lebih ke sana sih. Kalau lebih ke aku sih situ ya. lebih memaknainya ke sana gitu. Mungkin Heeh. aku nggak bisa paksa ya. Misalnya kalau teman-teman yang lain ketika ngelihat limbo dia punya artinya masing-masing. Aku mempersilahkan itu gitu kan. Yap. Karena kita nggak bisa apa memaksa persepsi orang, perspektif orang yang sama gitu. Iya, Tapi kan betul. melihat satu karya gitu ya. Iya. Heeh. Nah, ya aku juga nggak di apa pameran ini tidak Kenapa? mencantumkan deskripsi karya Iya. karena biarkan teman-teman yang datang itu Iya. mendeskripsikan karya Iya seniman yang benar. pameran Nah, itu. Nah, sorry. oke. Nah, itu kan medianya watercolor ya. Iya, watercolor. Itu aku waktu SD itu sering banget main itu. Iya, jelas jelas. Kenapa sih seneng pakai media itu? Atau ada media yang Em, lain ya selain watercolor? Sebenarnya menarik nih. Waktu Des bilang aku waktu kecil main watercolor. Iya, Iya kan, karena apa? betul. Karena aku pikir gini, watercolor itu atau cat air lah ya, itu Mm-mm. identik banget sama anak-anak. Anak-anak ya. Makanya aku selalu bilang gini bahwa setiap anak kecil itu adalah seniman cat air. Iya, Selalu. betul Iya. sekali. Kita tuh pokoknya media cat air tuh mainan yang anak-anak gitu kan Hmm. ya. Kita sering banget tuh di acara-acara apa pasar malam yang kita lihat itu kan. Iya, Terus iya. anak-anak tuh bayar tuh, lalu mereka main
cat air ya kan, yang tinggal bayar terus disediain kertas gambar yang udah ada gambar-gambarnya gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya sama, dan kebanyakan adalah anak-anak itu belajar warna dari cat air. Setelah pastel ya, Iya, sebelum setelah pastel. krayon, setelah Iya, krayon krayon. mereka pasti udah agak besaran dikit, mereka pasti main cat air Cat gitu air kan. itu. Identik banget emang sama anak-anak Iya, gitu. iya, Tapi iya. sebetulnya kalau kita serius sih ya kan, watercolor itu jadinya jadi karya yang bisa sangat luar biasa. Aku nggak merujuk ke karyaku ya, tapi misalnya ke karya-karya yang lain misalnya, kayak gitu. Dan apa, perkenalanku sama watercolor sebetulnya udah lama banget, dari zaman yang aku sekolah ya kan. Sama lah, aku pikir setiap anak pasti kenal watercolor tuh dari kecil gitu kan. Iya. Iya, Aku cuman juga, heeh. cuman ketika kita dewasa gitu ya, kita menemukan mana yang paling menyenangkan untuk kita gitu. Nah, kebetulan aja ya aku jatuh cintanya sama watercolor. Itu susah juga kita mendeskripsikan kenapa kita jatuh cinta sama sesuatu tuh. Iya, iya, iya. Iya kan? Menarik, Sama menarik. apa namanya, pertemuanku dengan watercolor itu ya gitu juga gitu. Jadi Iya. nggak bisa dilihat sebagai sesuatu yang wah pokoknya gue pengen jadi seniman watercolor nih, enggak juga gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti ada media lain yang dipakai selain watercolor? Aku sih pengen banget nyoba di akrilik Nyoba sama di akrilik. pengen istilahnya mendalami juga gitu ya. Tapi untuk saat ini aku masih nyaman banget di watercolor sebetulnya. Oke. Gitu. Dan kupikir aku mau serius. Mau serius konsisten di Serius, situ ya, konsisten. watercolor. Wah, luar biasa. Karena kalau kita ngelihat nih ya, mungkin ini persepsi lama sih sebetulnya. Watercolor itu jarang banget. Yeah. Karya-karya watercolor itu jarang banget digantung-gantung di galeri-galeri besar ya. Iya, Ya betul. kan? Ini fakta. Walaupun kita nggak bisa, walaupun hari ini bilang sama aja watercolor tuh seni. Iya benar. Watercolor itu juga sebenarnya dia salah satu jenis istilahnya salah satu jenis lukis juga. Yeah. Cuman kita harus lihat fakta bahwa jarang banget memang orang tertarik dengan watercolor gitu kan. Terutama karena mungkin dari segi prestisius ya, watercolor tuh nggak prestisius lah. Bisa jadi. Ada beberapa orang juga yang ngomong gitu ya. Watercolor tuh nggak prestisius lah. Maksudnya gini, pertama watercolor itu sulit sekali di media-media besar. Maksudnya kalau kanvas dan akrilik itu kan kita lihat kanvasnya bisa besar-besar. Iya, besar-besar. Daya tahan dari cat air dan akrilik itu misalnya juga lebih tahan lama, ya kan? Dia lebih aman lah sebagai sebuah karya seni gitu. Sementara kalau watercolor, medianya harus kecil-kecil. Kalaupun besar ada, tapi dia biasanya kesulitannya jadi jauh lebih tinggi gitu ya. Sementara kalau akrilik itu kan kalau dia kecil justru dia lebih susah. Watercolor tuh kebalik. Watercolor kalau dia medianya besar itu jauh lebih susah. Dan gitu karena dia bahan medianya adalah kertas, dia jadi jauh lebih rapuh daripada si kanvas. Kanvas ya. Betul. Gitu. Jadi kalau ada orang yang memajang hasil dari watercolor itu biasanya pakai figura yang lebih aman lah ya, atau biasanya dibukukan lah. Dibukukan tuh kayak taruh di clear holder gitu, terus disimpan rapi-rapi. Dan biasanya dia nggak bisa tahan kalau terlalu banyak sinar matahari. Jadi karena lama-lama warnanya kan pudar. Pudar, betul. Cat air yang paling mahal pun itu masih punya resiko. Masih punya kekurangan ya? Iya, masih punya resiko pudar kalau dia terkena matahari gitu. Makanya watercolor tuh memang disimpannya di indoor lah ya gitu kira-kira. Betul. Itu kan pakai medianya watercolor ya. Terus untuk media lukisnya itu hanya kertas kah atau emang jenis kertasnya berbeda? Jenis kertasnya beda. Beda. Kita pakai ada yang cold press, ada yang hot press. Jadi jenisnya juga beda. Terus dia gramasi ya atau gramnya gitu dia juga beda. Beda-beda tergantung ya? kebutuhan. Nah, tapi memang paling besar itu watercolor yang aku tahu ya, itu ukurannya kebanyakan main di ukuran A5, A4, A3, A2 lah paling besar. Luar biasa. Gitu, Itu A2 itu gede juga ya? Gede juga, dan itu udah susah banget itu. Iya, itu udah besar banget itu A2. Seniman Indonesia aja tuh kalau kalah cuman Bapak Sigit Martowijoyo yang pakai ukuran-ukuran besar. Serius yang ada di galeri-galeri nasional. Iya. Selebihnya kita kecil-kecil gitu. Imut-imut karya-karya watercolor tuh. Kecil-kecil juga tapi maknanya besar. Ya. Benar. Oke, aku nanyanya jumping aja ya.
nggak terstruktur nih. Boleh, nggak apa-apa, bebas aja. Kesibukan dirimu ini apa aja sih selain di seni rupa? Apa ya, kalau aku boleh jujuran ya, Iya. Senin sampai Jumat itu peranku adalah mbak-mbak karyawan. Mbak karyawan. Mbak-mbak karyawan ya, itu jujur loh, jujur Iya, banget. iya, iya. Nah, Sabtu Minggunya aku nyambi. Kalau Heeh. kadang-kadang aku jadi pelukis, kadang-kadang aku jadi aktivis, ya kira-kira mana yang ada kerjaan Gitu dulu. ya. Wah, serem nih jadi aktivis nih. Jadi dua kegiatan itu sebenarnya jalan bareng. Terus maksudnya Oke. jalan bareng lah ya sepanjang minggu itu gitu kan. Selama aku kerja pun biasanya aku masih tetap ngelakuin aktivitas-aktivitas ngelukis misalnya, Ngelukis, apa sepulang kerja gitu kan. Iya. Terus ada diskusi-diskusi sama teman-teman di gerakan juga. Jadi itu masih berjalan beriringan. Cuman biasanya fokusnya biasa di Sabtu Minggu tuh baru nyambi. Iya. Itu gerakan-gerakan apa sih? Kenapa? Gerakan-gerakan apa? Aku di isu lingkungan. Kalau aku Oke. boleh nyebutin aja nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalau aku tuh gabung di organisasi yang namanya Pena Masyarakat. Pena masyarakat Gitu. tuh. Jadi Pena Masyarakat itu organisasi non pemerintah, ya kan. Kita basicnya di isu lingkungan. Dia kantornya juga di Serang, beraktivitasnya juga di Serang. Oke. Cuman kita isu lingkungannya fokus di isu lingkungan yang ada di Banten, Yap. gitu. Pena Masyarakat itu fokus di dua kegiatan. Mm-mm. Yang pertama riset, yang kedua advokasi. Gitu. Oke. Nah, ini ngomongin antara lingkungan dan karya. Wah, Iya, iya. serem ya nih lingkungan dan karya. Nah, karyamu ini kan medianya kertas ya. Iya. Apakah ada media lain selain kertas yang mungkin bisa diaplikasikan ke karyamu nanti gitu? Ada nggak kepikiran? Kertas kan itu sebenarnya bahan bakunya ini Iya, ya. karena Wah, itu menyangkut lingkungan juga ya. iya benar. Ada nggak kepikiran untuk merubah itu dan Em, ya visimu itu malah nanti visi misimu itu jadi satu kesatuan gitu ya. ya, Ya aktivis lingkungan dan karya ini tercipta jadi satu gitu. Ada nggak? kepikiran lah, Kepikiran ya? dan berkolaborasi sama aktivis teman-teman aktivis yang lain. Cuman kalau untuk karya pribadi ya, aku Iya. sebetulnya masih nyaman di kertas dan menurutku sebenarnya gini, aku tahu lah, paham lah, kertas itu penggunaannya dari mana, buatnya dari mana gitu kan ya. Hmm, Itu kan juga satu isu sendiri, satu isu di lingkungan ya kan. betul. Tapi kalau misalnya di Pena sendiri misalnya, kami punya fokus yang lain gitu. Gerakan-gerakan itu tetap kami lakukan, misalnya menghindari tidak lagi menggunakan kantong plastik ya kan. Iya. Terus menghindari lebih apa ya, lifestyle lah, maksudnya lebih ke gerakan-gerakan urban gitu. Tapi kalau di Pena itu kan fokusnya pertama kita lebih menyasar kepada kebijakan-kebijakan gitu loh. Jadi Oke, gini, oke. gerakan-gerakan kayak misalnya penggunaan kantong plastik, terus menggunakan tidak pakai stainless ya, apa sih namanya, sedotan ya kan, gerakan-gerakan yang tidak lagi menggunakan kantong plastik, mengurangi penggunaan kertas misalnya, Iya. itu tetap dijalankan ya kan, pelan-pelan ya kan, dan itu juga kita kampanyekan juga. Tapi kalau di Pena itu kita lebih fokus menyasar kepada kebijakan-kebijakannya gitu loh. Jadi Oke. percuma nih kita masyarakat misalnya bikin gerakan-gerakan, ayo kita nggak pakai lagi plastik sekali pakai, tapi kebijakan di atasnya tetap nih, ya kan, misalnya pembangunan yang tidak ada perspektif ekologisnya, misalnya pembangunan yang justru sebenarnya tidak lagi ada manfaatnya, justru malah lebih merusak ya kan, atau kebijakan-kebijakan yang hari ini ya kan, justru misalnya dampaknya tuh jauh lebih besar gitu loh. Jadi kita pengen sinkron nih, gerakan masyarakatnya tetap kita jalanin, dan kita percayalah teman-teman di komunitas lingkungan yang lain sudah melakukan ini, ya kan, gerakan-gerakan ini sudah dilakukan, banyak masyarakat yang juga sudah menyadari betul gitu ya gerakan-gerakan lingkungan yang ini. Tapi kan untuk gerakan-gerakan yang misalnya lebih kepada menyasar kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya yang tidak lagi berperspektif lingkungan ya kan, itu kan harus digerakkan bersama nih gitu, kekuatannya jauh halus lebih besar gitu. Jadi Pena lebih fokus di sana. Nah, loh tuh. Gitu. Oke. Jadi harus sinkron Luar nih, biasa, ya iya, kan? iya. Jadi Luar kita biasa. bikin gerakan lingkungan tapi kebijakan di atasnya masih ngerusak kan percuma. Iya, iya. Betul. Gitu. Oke.
Nah, Mm-mm. balik lagi ke karya. Oh, boleh. Idemu itu dari mana sih? Bikin karya Limbo itu dari mana? Inspirasinya dari mana gitu tuh? Eh, Sebenarnya gini, kalau aku nggak ngomongin limba dulu ya, aku Ya, ngomongin watercolor dulu. ya. Watercolor itu sebetulnya bisa dikatakan adalah eh, apa? Era era visual sebelum Mhm. adanya fotografi. Iya, betul. Jadi kebanyakan adalah pelukis-pelukis watercolor itu ya di awal gitu ya. Itu kan mereka menangkap momen. Ya, menangkap momen misalnya banyak pelukis-pelukis watercolor itu justru membuat jenis-jenis kalau nggak landscape atau cityscape. Landscape itu kan pemandangan yang real gitu ya, yang di depan mata persis gitu. Atau cityscape atau pemandangan-pemandangan kota gitu. Nah, aku pun sama, aku menangkap apa yang aku lihat gitu. Tapi melalui satu apa apa sih namanya, perjalanan diriku sendiri gitu ya. Dan itu jauh lebih kayak makna pencarian buat aku. Jadi ada satu momen di mana aku memikirkan banyak hal gitu kan. Apa sih sebetulnya yang mau aku cari, apa yang sebetulnya mau aku capai gitu kan. Ada satu momen di mana rasanya aku berputar-putar di satu tempat yang sama gitu. Limbo lahir dari sana. Wah, luar Iya. biasa. Limbo lahir dari sana Iya, iya. gitu. Jadi makanya aku bilang watercolor itu sebetulnya ya, watercolor tuh bisa banget dijadikan sebagai media untuk self healing atau penyembuhan diri ya. Iya, self Gitu. healing Jadi ya. Benar. aku pikir semua seni sama ya kan. Tapi aku pikir kalau udah kita ke self healing tuh maksudnya ada sesuatu yang bukan hanya kita ingin ungkapkan gitu loh, bukan hanya pikiran-pikiran kita, imajinasi kita gitu kan, tapi apa yang mandek di pikiran-pikiranmu gitu kan, kemudian kamu ingin melepaskan itu. Dilepasin, dimuntahin. Iya, melepaskan itu gitu. Iya, Jadi iya, iya. Limbo hadir di sana dan kebanyakan Iya. karyaku begitu Wah, gitu. Makanya aku tuh agak sulit gini ketika teman-temanku pada pesenin dong, bikinin dong, ya iya. aku pengennya yang kayak gini-gini, pengennya gini. Aku nggak bisa. Beda, ya, Karena beda. aku nggak lagi karena aku nggak lagi merasai ya, Iya. merasai apa yang mereka mau gitu. Sementara Betul. kalau karya-karyaku itu apa yang aku rasai sendiri gitu. Iya, berarti ya bukan buat komersil gitu, Iya, karyamu bukan buat komersil. itu dia. Itu lebih ke curhatan dirimu sendiri gitu sebenarnya. Ya, Bisa jadi ya ke bisa situ ya, jadi. atau apa yang ada di hati dan kepala itu ya udah muntahin di situ Ya, gitu. makanya awal-awal aku ngelukis tuh itu, aku selalu melukis untuk diriku sendiri. Aku Betul. jarang banget melukis untuk orang lain gitu. Iya, Kalau iya. enggak kalau enggak temenku, oh dong pengen dong bikin ini deh. Kalau aku lagi mood banget ya, tapi itu pun nggak pernah, rasanya tuh nggak pernah pas gitu ya ketika aku buatin sesuatu buat orang lain, kecuali kalau aku yang memang ingin gitu ya. Iya. Gitu, kecuali aku yang memang ingin memberikan sesuatu gitu ya. Betul. Jadi watercolor tuh memang buat aku itu memang pribadi banget. Setiap lukisanku tuh memang pribadi banget. Gitu. Memang benar sih kalau misalkan aku juga ngerasain kalau misal aku motret gitu ya, motret Ya, untuk klien sama aku motret buat ya aku buat arsipku sendiri gitu ya. Aku pengen motret inilah, motret ini gitu. Tapi di mana aku emang harus apa? Menjalankan kewajibanku kepada klien gitu. Jadi kayak ada yang kok kurang banget gitu ya. Ada yang kurang Karyaku kan? ini kurang banget gitu. Apa yang kurangnya gitu tuh. Kayak ada yang ngeganjel gitu. Bener. Tapi kalau misalkan aku motret dengan kemauanku sendiri gitu, puas hasilnya Ya. gitu. Cukup gitu. Cukup puas gitu. Ya. Buat ngerasain oh ini karya gua nih gitu. Karena pada saat kita mengambil itu kita nggak punya feeling apapun. Maksudnya gini, feelingnya memang pribadi ya. Maksudnya kita nggak lagi memikirkan misalnya
angka-angka lah, katakanlah begitu kan, ya kan. Atau ini pertama gini, ini ceritaku sih sebetulnya. Dulu sebelum aku ikut pameran di Guriang, ini aku cerita aja. Jadi waktu itu karena mereka punya tema lingkungan gitu loh ya. Aku udah kepikiran tuh, wah aku mau bikin dong yang istilahnya apa, lingkungan lah ya. Aku mau udah nyiapin narasinya tuh, narasi Fafi Puas, Westwas lah, pokoknya yang lingkungan gitu ya. Aku mau bawa identitasku sebagai aktivis lingkungan di lukisanku. Bikinlah aku sesuatu, ya kan, dengan latar belakang PLTU Suralaya, dan gagal total. Gagal total. Apa itu udah separuh jadi, itu aku tahu udah gagal. Oh selesai udah, aku nggak bisa ternyata bikin sesuatu dengan perhitungan ya. Misalnya aku udah mikirin ya, aku mau bikin sesuatu yang udah aku narasikan ya, aku pengen begini, ternyata nggak jadi. Jadi melukis itu buat aku melepaskan juga. Jadi kita nggak perlu lagi dikontrol sama pikiran-pikiran ya kan, gitu. Biarin aja gitu loh. Biarin kemudian kalau di watercolor kan mainnya teknik air ya, biarin aja airnya berjalan begitu gitu. Let it go aja gitu. Ini salah satu watercolor itu mengajarkan itu. Salah satunya adalah membuatku tidak lagi mengontrol banyak hal. Gitu. Jadi selama ini tuh kalau misalnya nih ya teman-teman misalnya pikirannya terlalu bising ya kan, banyak sekali yang kita pikirkan bersamaan gitu ya. Banyak hal yang rasanya kita kontrol tapi jadi loose gitu, lepas kendali semua ya. Nah aku belajar di watercolor ya, ketika melukis karena sifat air itu tidak bisa dikendalikan ya, aku berusaha memahami itu. Jadi ketika melukis aku membiarkan pikiran-pikiranku dan feelingku lebih bekerja ketimbang emosiku. Jadi aku tidak lagi memperhitungkan misalnya aku harus mendapatkan ini, tidak lagi harus memperhitungkan misalnya dalam sekian jam karyaku harus sudah selesai ya kan. Misalnya pokoknya dalam 1 jam karyaku udah selesai, enggak. Jadi aku biarin aja. Tiba-tiba aku baru tahu kalau ternyata aku udah ngelukis 2-3 jam misalnya. Dan itu aku biarin aja gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi watercolor itu membuat kamu itu belajar untuk tidak mengontrol dirimu. Oke, luar biasa. Serem ya. Medianya biasa tapi gitu. Iya, itu jadi kayak apa? Dalam penggunaannya itu wah, emang pakai hati banget gitu ya. Ya, kalau kamu mau menggunakan watercolor sebagai media self healing untuk menyembuhkan diri. Makanya kalau aku sih nyebutnya gini ya. When you control everything, you enjoy nothing. Oke, wah mantap. Jadi kalau kamu mencoba mengontrol banyak hal bahkan di karyamu sendiri, kamu nggak akan menikmati itu. Betul sekali. Ya udah, let it flow aja gitu kan. Berkarya aja. Gitu. Makanya ada istilah gini, seniman watercolor itu seperti berjalan di jalan sunyi. Kayak biksu. Karena jarang banget seniman watercolor yang misalnya tadi aku bilang ada di galeri-galeri besar ya kan. Mereka biasanya memang untuk pribadi, konsumsi pribadi, atau kalau misalnya dia memang untuk konsumsi publik, watercolor itu bisa dipakai untuk proses awal. Misalnya dia bikin dulu di watercolor media kecil, kemudian nanti dia pindahkan ke media yang lebih besar. Gitu loh. Ini saran teman-temanku yang di komunitas seni juga yang di kebetulan kan aku juga temenan lah ya gitu kan. Aku belajar lah sama komunitas seni yang di Tangerang gitu. Nah, mereka ngajarinnya gitu, udah nggak apa-apa, bikin di watercolor pakai media kecil, nanti pindahin ke media yang lebih besar gitu. Nah itu belum sempat aku lakukan gitu, karena aku masih menikmati melukis watercolor untuk diriku sendiri. Nah sekarang kan zamannya digital ya. Ada nggak mungkin atau sudah melakukan itu dari manual ke digital? Belum sama sekali, belum kepikiran juga. Berarti lebih mencintai manual ya sekarang ini ya. Mungkin karena aku orangnya kekunoan kali ya. Mungkin karena aku orangnya kekunoan ya kan. Jadi ada hal-hal yang aku emang agak ketinggalan zaman ketimbang teman-temanku gitu kan. Tapi aku pikir penggunaan kuas itu
bukan mengecilkan produk digital ya gitu kan. Tapi kupikir memang penggunaan kuas itu tetap harus diaplikasikan lah gitu ya. Betul. Karena gitu. Mungkin kalau aku dari pribadi aku sendiri, manual ataupun digital itu sama. Mungkin tingkat kesulitan yang beda, tapi sama-sama punya rasanya sendiri. Iya, pasti. Gitu. Tapi banyak kok hari-hari ini seniman watercolor itu selain dia di lukisan ya, kebanyakan ilustrator itu kan juga watercolor kan. Nah, ilustrator ini kemudian mulai berpindah ke digital untuk menghasilkan karya yang lebih besar. Makanya sekarang itu platformnya lebih banyak. Misalnya di media-media itu kan sekarang satu artikel aja misalnya dia punya ini sendiri ya, ada karyanya yang dibuat oleh ilustrator gitu. Terus buku-buku hari ini ya kan, sekarang buku-buku tuh hari ini covernya menarik-menarik. Serius, benar, dan itu aku tahu banget itu kalau dia bukan seniman ya, bukan punya jiwa seni, dia juga nggak mungkin menghasilkan karya itu gitu. Betul. Karena ilustrator watercolor itu kan banyak banget digunakan oleh ilustrator ya. Makanya terutama buku cerita anak-anak. Kalau dulu kan buku cerita anak-anak benar-benar dia harus pakai kuas kan, bikin banyak sampai berlembar-lembar. Kalau sekarang kan mereka udah pakai digital semua, tapi tidak mengurangi nilainya gitu. Iya, betul. Karena ya menurutku sama sih sebenarnya, nggak ada yang beda gitu, manual dan digital itu sama gitu. Cuma ya tingkat kesulitannya beda-beda. Yang ini manualnya seperti ini kesulitannya, yang digital yang ini sama istilah lebih kayak misalnya kita lebih tertarik di mana sih itu sih. Iya. Misalnya nyamannya kita di mana itu kan juga nggak bisa dibohongin ya. Iya, nggak bisa dibohongin. Gitu. Kayak aku hari ini masih nyaman banget di masih yang kuas lah ya, masih manual gitu. Itu aja sih. Siapa tahu nanti kan ada printer dari cat air gitu. Iya. Aku sih pengen banget belajar juga ilustrasi yang di gadget, tapi tadi dia karena waktuku nyambi jadi pelukis itu cuman Sabtu Minggu, itu udah nggak sempet banget benar. Iya. Waktunya gitu ya. Karena mau tidur udah ngelukis. Iya, karena aku kadang-kadang nulis juga. Gitu. Jadi kadang-kadang aku nulis juga, beberapa tulisanku juga di media-media juga. Luar biasa gitu. Tuh. Ya keren kan, keahliannya banyak. Jadi aku nulis masih di opini sih sebetulnya ya kan. Istilah selain di pena, kalau di pena kan aku memang di riset kan. Riset kan pasti kerjanya nulis dong. Aku kontributor di gunyam.com. Itu media opini buatan anak-anak muda juga. Sebagiannya juga anak-anak muda di Banten ya kan. Teman-teman boleh juga buka situsnya di gunyam.com gitu. Atau kalau mau belajar lingkungan bareng-bareng sama pena. Nanti kita buka diskusi-diskusi umum soal lingkungan. Gitu. Silahkan tuh yang mau jadi aktivis lingkungan. Wah, luar biasa. Bareng-bareng atau misalnya jadi pena biasanya ngadain pendidikan sih. Pendidikan ya? Pendidikan dasar untuk yang tertarik dengan isu-isu lingkungan. Biasanya kita ngadain pendidikan 2-3 bulan sekali ya kan. Kita full 2 hari belajar isu lingkungan gitu. Jadi itu gratis gak itu? Gratis lah. Gratis, free itu lumayan dapat kan? Ilmunya juga. Dapat ilmunya. Tapi ilmunya misalnya nggak cuma-cuma ya, maksudnya ilmunya tuh banyak banget gitu. Dan kita biasanya menghadirkan pembicaranya gitu ya, pematerinya juga dari teman-teman koalisi gitu. Koalisi, oke, mantap. Gitu. Nah, aku mau nanya satu lagi. Boleh. Dirimu ini pernah pameran di mana aja sih? Aku sih baru di Guriang sama di pameran di Uma Kaujon ya gitu. Karena aku tuh benar-benar baru sebetulnya nyemplung di komunitas seni. Aku tadi bilang aku sebelumnya melukis untuk diriku sendiri. Kalau kemarin di Guriang nggak ditawarin ya sama panitia aja. Itu pun aku masih mikir 2 kali. Pertanyaanku konyol banget sebetulnya. Aku cuma ngomong gini, tapi lukisanku watercolor. Pertanyaannya itu ya. Aku tuh langsung insecure sendiri, tapi lukisanku watercolor gitu ya. Karena aku tahu betul ya. Aku belajar sama beberapa seniman di Tangerang dan karyanya mereka luar biasa ya kan.
misalnya kayak Kang Yayat, Kang Rohadi, Bang Edi itu kan karyanya udah luar biasa. Nah, luar biasa itu iya, terus senior. tiba-tiba aku harus ikutan pameran bareng sama mereka. Yang istilahnya aku bilang gini, tapi karyaku watercolor. udah ngerasa insecure dulu. Terus Gimana akhirnya ya? ngobrol sama teman-teman di sana gitu kan, nggak apa-apa dia bilang gitu, kamu kan bisa ngenalin watercolor gitu kan ya. Jadi orang misalnya seniman di Banten jadi jauh lebih beragam gitu. Nah terus ketika ngobrol itu, oke lah bilang itu, lanjut aja deh nggak apa-apa gitu. Makanya si Limbo ini belum pulang sebenarnya. Iya kemana-mana ya ini. Enggak, maksudnya dari Guriang langsung ke sini. Iya dari gitu. Guriang langsung ke sini, belum ke rumah, belum pulang ya. Gitu. Oke, mantap lah. Pokoknya buat teman-teman yang mau lihat karyanya Mbak Agistia ini, silakan langsung datang ke Rumah Budaya Kaujon. Kita ada art exhibition dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 6 Mei nanti. Nah, kita buka Rumah Budaya ini dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi buat teman-teman, selain menikmati karya, di sini juga ada art market. Nah, ya tenan-tenannya itu ada Strap Sister, ada Des Screen Printing, sama Veloria yang jual, ada yang jual tote bag, ada yang jual aksesoris handcraft. Sama tadi ada bazar buku juga ya. Nah, ya ada bazar buku juga jadi ada bazar buku, terus tadi buku-buku yang menarik juga aku lihat. Iya. Ada buku-buku dari jurnal perempuan untuk yang tertarik sama isu-isu perempuan. Aku tadi ngecek ke belakang. Ketika ngeliat tumpukan buku, mataku langsung jelalatan soalnya. sebagai penggemar buku gitu ya. Wah, ada buku, dia langsung jelalatan mataku gitu pas ngeliat buku-bukunya. Luar biasa. Ya, pokoknya itu ada di Rumah Budaya Kaujon. Nah, jadi selain itu ada tenan-tenan juga yang hadir di sini. Ada dimsum John, ada kopi Semar, ada lagi wedang kita, sama nasi goreng dari pagi. Nah itu nasi goreng rempah itu. Oh iya, nasi goreng rempah. Iya, nasi goreng rempah itu. Nah jadi jangan lupa besok kita ada artis talk lagi, yaitu dari Mbak Ika Aik dari Lebak. Nah, oke. Jamnya sama, tetap di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pokoknya saksikan artis talk besok hari di channel Rumah Budaya Kaujon atau di Instagram Rumah Budaya Kaujon, dan juga Google Meet-nya. Dan itu nanti linknya bisa di share di Instagramnya Rumah Budaya Kaujon gitu. Jadi kalau mau ikut gabung, mau nanya, itu bisa lewat Google Meet atau di chatnya YouTube Rumah Budaya Kaujon gitu. Dan acara ini juga disponsori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Juga ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Lalu ada Astron Kido dan juga Gunara Organizer. Dan media partner kita yaitu ada Banten Raya, BM.co, Sultan TV, dan Zetizen Banten. Terima kasih untuk yang sudah mensponsori dan juga yang menjadi media partner acara Kartini Bumi dan Buku ini. Oke, terakhir closing statement dari Mbak Agistiani. Dari 3 hal Kartini Bumi dan Buku, mana kata yang menginspirasi di hidupmu? Semuanya lah. Semuanya lah. Okay. Karena aku nggak bisa memilih salah satu ya, karena ketiganya adalah bagian dari diriku sendiri semuanya. Aku perempuan, aku pembaca buku, dan cita-citaku nanti jadi penulis ya kan. Dan aku sekarang bergerak di bumi, di isu-isu lingkungan. Jadi ketiganya bisa dibilang adalah yang menjadikanku sebagai Agistia hari ini. Oke. Itu aku bisa lagi memisahkan tiga energi itu, yang ada di Mbak Agis ya. Wah, mantap. Oke, terima kasih Mbak Agistia Lestari yang jauh-jauh dari Tangerang. Iya, dan aku makasih banget karena udah diundang di Rumah Kaujon ya. Iya, ini sama-sama. Bukan cuman karena menampilkan karyaku Limbo, tapi juga mengundang diriku sendiri, itu udah ini
terima kasih banget lah. Sama-sama. Aku juga banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ke sini. Oke teman-teman, kita lanjut besok jam 7 malam di channel Umah Budaya Kaujon. Oke, thank you.